Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita akan kembali bersama belajar tematik. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Kegiatan anak soleh di siang hari. Pembelajaran 4. Pulang sekolah. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Murid-murid berseru gembira. Susan juga tampak gembira. Hari ini Susan ada jadwal latihan menari tortor. Susan pulang dijemput oleh ibunya. Sesampainya di rumah, Susan meletakkan sepatu di rak sepatu. Susan meletakkan tas di atas meja belajar. Susan sangat tertib meletakkan barang miliknya. Susan terbiasa tertib sejak kecil karena orang tuanya selalu mengajarkan sikap disiplin. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, Susan berangkat ke tempat latihan menari. Susan menyukai tarian tortor karena gerakannya mudah dan tidak terlalu cepat. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah bersikap tertib juga ketika selesai belajar ataupun ketika di rumah? Bagaimana setelah belajar online di rumah? Apakah bukunya diletakkan kembali di tempatnya? Kegiatan 1. Mengamati gambar dan membaca kalimat. Ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siang hari. Siang hari, Susan pulang sekolah. Menari. Susan suka menari tortor. Susan selalu menaati aturan di rumah. Sepulang sekolah, Susan mengucap salam dan mencium tangan ibu. Susan meletakkan sepatu di rak sepatu dan tas di atas meja belajar. Susan segera mengganti baju seragam dan mencuci tangannya. Siapa yang sudah seperti Susan? Menari bersama. Tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya daerah Tapanuli Selatan. Tarian ini gerakannya lambat, mengikuti irama khas musik Tapanuli Selatan. Ayo presentasikan. Susan menunjukkan sikap tertib di rumah. Susan melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Amati gambar di bawah ini. Di situ terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu Susan mencium tangan ibunya ketika pulang sekolah. Gambar yang kedua, Susan meletakkan sepatu di rak sepatu. Gambar yang ketiga, Susan meminta izin kepada ibunya untuk pergi latihan menari. Nah, bagaimana pendapat anak-anak tentang sikap Susan tersebut? Ya, betul sekali. Sikap Susan baik. Susan memiliki kebiasaan yang baik, yaitu disiplin dan mentaati aturan di rumah. Anak-anak, apakah di rumahmu ada aturannya? Kemudian, aturan apa saja yang kamu lakukan di siang hari? Kegiatan 1. Melengkapi kalimat. Lengkapilah kalimat dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Kita lihat soal yang pertama. Bel pulang sekolah. Kira-kira dapat diisi dengan kata apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Berbunyi. Bel pulang sekolah berbunyi. Nomor 2. Susan dijemput oleh ibunya. Kira-kira bisa diisi dengan kata apa anak-anak? Ya, betul sekali. Susan
pulang dijemput oleh ibunya. Sampai di rumah, Susan meletakkan sepatu di betul sekali, rak sepatu. Nomor 4, Susan sangat tertib meletakkan barang miliknya. Karena ayah ibunya selalu mengajarkan sikap disiplin. Betul sekali. Wah, anak-anak hebat sekali. Nah, anak-anak, mari sekarang kita memberi tanda centang pada sikap yang sesuai dengan aturan. Di sebelah kiri sudah ada beberapa aturan. Jika anak-anak melaksanakannya, maka silahkan centang pada bagian muka yang senyum. Dan jika anak-anak belum melakukannya, maka silahkan centang pada bagian yang muka sedih. Disilahkan. Duniawi. Selalu disiplin dan giat berlatih dalam setiap kegiatan adalah kunci meraih kesuksesan. Ayo, mulai berlatih disiplin dengan meletakkan perlengkapan pribadimu di tempatnya. Ukhrawi, anak soleh, senantiasa disiplin dan selalu menghargai waktu. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin menjalankan perintah Allah. Sungguh merugi orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk kegiatan yang tidak berguna. Mari lakukan sholat 5 waktu dengan tertib dan di awal waktu. Pembelajaran 5. Percakapan Tigor dan ayahnya. Tigor pulang sekolah dijemput ayahnya. Ayah menjemput Tigor mengendarai motor. Sampai di rumah, ayah mengingatkan Tigor. Ayah, Tigor, letakkan tasmu di tempatnya. Tigor, baik ayah. Ayah, setelah ganti baju, istirahat ya. Nanti malam kita belajar berhitung. Tigor, iya ayah. Nah anak-anak, dalam percakapan Tigor dan ayahnya terdapat ungkapan kalimat perintah yang berguna meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kita perhatikan contohnya ya. Letakkan tasmu di tempatnya. Yang kedua, setelah ganti baju, istirahat ya. Nah anak-anak, ternyata dua kalimat ini merupakan kalimat perintah atau ungkapan kalimat perintah yang berguna untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, sekarang yuk kita membuat kalimat perintah. Anak-anak silahkan buat kalimat perintah dengan menggunakan kata sapu. Contohnya seperti ini. Salman, letakkan sapu di belakang pintu. Nah, anak-anak juga boleh kok menggunakan kata-kata yang lain selain yang Ustazah pakai. Silahkan membuat kalimat dari kata sapu, kalimat perintah ya anak-anak. Kegiatan 2, bermain bilangan. Susan membuat kartu nilai tempat. Kartu warna biru menunjukkan puluhan. Kartu warna kuning menunjukkan satuan. Mari kita perhatikan contoh penulisan kartu bilangan pada kartu nilai tersebut. 13 yaitu dari 1 puluhan ditambah 3 satuan. Angka 15 terdiri dari 1 puluhan ditambah 5 satuan. Angka 17 terdiri dari 1 puluhan
ditambah 7 satuan. Nah, anak-anak, angka satuan letaknya sebelah kanan, sedangkan angka puluhan letaknya di sebelah kiri. Nah, kamu bisa kok lakukan dengan bilangan yang lain. Anak-anak boleh tulis bilangan antara 11 sampai 30 pada kartu warna berikut ini. Silahkan mengisi ya. Anak-anak, mari kita hitung bersama balok di bawah ini. Ini terdapat susunan balok. Kita hitung bersama ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata di sini ada 10 balok. 10 balok sama dengan 1 puluhan. Sedangkan jika hanya 1 balok, maka sama dengan 1 satuan. Yuk, kita hitung balok-balok yang ada di bawah ini. Balok yang ada di bawah ini terdapat berapa ya? Ya, betul sekali. Ada 16 balok. Nah, 16 balok yaitu terdiri dari 1 puluhan dan 6 satuan. Jadi, seperti ini. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, kita hitung ya soal yang selanjutnya. Di situ terdapat 2 tumpuk balok. Totalnya ada berapa ya? Betul sekali, ada 20. Nah, 20 itu sama dengan 2 puluhan dan 0 satuan. Jadi sama dengan 20 ditambah 0 sama dengan 20. Masya Allah, anak-anak hebat sekali. Kegiatan 1, menulis kalimat perintah. Nah, anak-anak, dari kegiatan membuat kalimat perintah, kita dapat menggunakan tolong dengan menggunakan kalimat perintah dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah ayah atau ibumu memberikan perintah dengan kata tolong? Jika iya, silahkan tuliskan 2 buah kalimat perintah yang sudah kamu lakukan. Bisa ditulis di bawah sini ya anak-anak, atau di bukunya masing-masing. Kegiatan 2, menentukan nilai tempat bilangan. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih menentukan nilai tempat bilangan. Kita isi titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat. 14 sama dengan 1 puluhan ditambah 4 satuan. 16 sama dengan 1 puluhan ditambah 6 satuan. 20 sama dengan 2 puluhan ditambah 0 satuan. Nah, untuk selanjutnya, kita mengisi titik-titik yang berada di depan. Jika ada 1 puluhan ditambah 2 satuan, berarti berapa jumlah bilangannya? Ya, betul, 12. Selanjutnya, jika ada 1 puluhan ditambah 8 satuan, berapa jumlah bilangannya? Benar sekali, 18. Anak-anak sudah hebat, 2 jempol untuk anak-anak. Sekarang, kita hitung bersama ya balok di bawah ini. Balok yang pertama atau kotak yang pertama
Bisa kita isi dengan angka berapa anak-anak? Ya, betul. Bisa kita isi dengan 19. Kemudian kita pindah ke kotak selanjutnya yang berada di sampingnya. Bisa kita isi dengan angka berapa ya? Ya, betul. 15. Sekarang kita lanjut ke kotak nomor 3. Ya, anak-anak hebat sekali. Jumlah baloknya ada 18. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Silakan dihitung. Wah, keren, betul. Jawabannya adalah 13. Langsung lanjut ke sampingnya. Betul sekali, ada 20 balok. Tinggal yang terakhir. Ya, bisa diisi dengan angka 16. Prok, 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 prok. Hebat sekali anak-anak. Duniawi, anak soleh bisa memilih dan menggunakan kalimat perintah dengan baik. Menyampaikan kalimat perintah kepada teman dan adik di rumah harus dengan kata-kata yang baik ya anak-anak ya. Ukhrawi. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat perintah dan larangan dari Allah. Kita wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sholat 5 waktu, menuntut ilmu, dan berbuat baik kepada sesama adalah perintah dari Allah. Anak saleh pasti senang kan melakukannya? Anak-anak, pelajaran tematiknya sampai di sini dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran tematik dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.